Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bam. Pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang tipologi arsitektur Masjid Minangkabau mulai dari yang klasik kuno sampai kepada modern kontemporer. Arsitektur generasi pertama Masjid Minangkabau dipengaruhi oleh peradaban Hindu. Kenapa demikian? Karena sebelum Islam masuk, orang Minangkabau penganut Hindu-Buddha. Masjid generasi kedua dipengaruhi oleh kultur Minangkabau, generasi ketiga dengan Kuba, dan generasi keempat dalam bentuk kontemporer. Oke saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kami harap Anda mau berpartisipasi, memberikan subscribe dan menekan lonceng notifikasinya. Oke, selamat menonton. Saudaraku, Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-14 baik melalui pantai timur maupun pantai barat Sumatera. Mengingat belum adanya pedoman baku tentang pembangunan masjid ketika itu, maka masjid-masjid dibangun dipengaruhi oleh peradaban Hindu. Kenapa demikian? Karena sebelum Islam masuk, orang Minangkabau penganut Hindu-Buddha. Hal ini dapat dilihat dari atap masjid ketika itu, yaitu atap tupang, di mana bangunan rumah ibadah Hindu memiliki atap tupang 3-5 tingkat. Berbentuk limas, semakin ke atas semakin lancip. Saudaraku, perkembangan selanjutnya adalah pembangunan masjid dengan arsitektur generasi kedua yang syarat dipengaruhi oleh kultur Minangkabau. Dengan model keselarasan Bodhi Caniago dan keselarasan Koto Piliang. Model Masjid Bodhi Caniago ini masih bisa kita lihat sekarang pada Masjid Raya Limau Kaum, Masjid Ampat Lengkung Bala Ili Alubu Aluang, Masjid Badano di Gunung Padang Panjang. Masjid Bodhi Caniago ini berbentuk bujur sangkar dengan atap tupang 3-5, semakin ke atas semakin melancip dan mengerucut, yang merefleksikan sistem pemerintahan keselarasan Bodhi Caniago, yaitu membasuh dari bumi, yakni artinya suara rakyat yang menentukan. Saudaraku, selanjutnya kita lihat model Masjid Koto Piliang. Pada awalnya masih berbentuk rumah gadang. Perkembangan selanjutnya atapnya berbentuk limas, bertupang 3-5, dan di puncak atap terdapat gonjong rumah gadang. Model ini merefleksikan sistem pemerintahan keselarasan Koto Piliang yang disebut dengan titik nandatang dari Aceh. Artinya dalam pengambilan keputusan berada di tangan kepala suku atau Panghulu. Sedangkan masjid ini masih bisa kita lihat pada Masjid Rao-Rao, Masjid Saadah, dan Masjid Koto Baru di Muara Labuh. Masjid dengan model generasi ketiga yaitu model kubah versi rantau pesisir Minangkabau. Seperti Masjid Raya Kota Pariaman yang dikenal dengan Surau Pasa Kota Pariaman. Varian model kubah masjid di pantai barat Sumatera ini adalah alkulturasi dari peradaban Hindu, Cina, Minangkabau, dan Islam. Model tupang pencerminan dari peradaban Hindu dan model menara yang di atasnya ada kubah kecil mencerminkan pengaruh Cina, dan interior serta eksteriornya adalah pengaruh dari peradaban Islam dan Arab. Dan begitu juga dengan menara-menara yang ada di depan atau di samping masjid adalah pengaruh Islam. Saudaraku, oleh karena itu bentuk masjid model yang ada di pesisir barat Sumatera Barat dengan pedalaman Sumatera Barat akan berbeda bentuknya. Saudaraku, itulah sebabnya maka model masjid ada di pesisir barat Sumatera
atau rantau Minangkabau bagian pesisir dengan Minangkabau dalam berbeda bentuk masjid atau terutama dalam atapnya. Saudaraku, inilah dia beberapa model dari masjid yang ada di pantai barat Sumatera atau wilayah barat Minangkabau, rantau Minangkabau, bagian pesisir. Ini dia Masjid Ganting Kota Padang yang mana puncaknya atau bangunan puncaknya mirip kayak puncak bangunan pagoda. Selanjutnya dapat kita lihat masjid-masjid dengan kubahnya yang lebih menonjol seperti masjid di Simpang Kampung Dalam ini dan Masjid Raya Seburhanuddin yang ada di Ulakan ini. Masjid Raya Jabal Rahmah di PT Semen Padang, Indarung Padang, memiliki 3 kubah, 1 kubah besar, 2 kubah kecil. Begitu juga dengan Masjid Darul Ulum yang berada di Komplek Perumahan Unan Padang, memiliki 3 kubah. Masjid Rahmatan Lil Alamin UPI Padang yang terkenal dengan kubah tunggal besar. Selanjutnya kita juga bisa melihat arsitektur dengan banyak kubah. Contohnya adalah Masjid Sitir Rahmah di Bypass Padang. Selanjutnya berkembang juga pembangunan masjid dengan arsitektur modern kontemporer, di mana sudah meninggalkan fatsun tentang sebuah masjid yang umumnya identik dengan kubah. Di Sumatera Barat bisa juga kita temui masjid yang berkultur India Selatan seperti Masjid Muhammadan ini. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang perkembangan tipologi dari masjid-masjid di Minangkabau, mulai dari klasik sampai kontemporer. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan Anda share kepada teman-teman yang lain dan semoga bisa menjadi tambahan informasi bagi kita bersama. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.